Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Bapak Ibu, di gereja Happy Family setiap bulan ada subtema untuk mengarahkan khotbah-khotbah yang kita terima. Sehingga benar-benar khotbah ini, pengajaran firman Tuhan boleh menumbuhkan kerohanian kita dan terus-menerus membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Rumah tangganya boleh harmonis, amin. Keluarga saudara boleh diberkati, boleh berhasil, dan hidup saudara boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bulan ini saudara subtemanya adalah Disciples Life, kehidupan seorang murid. Tuhan Yesus memanggil kita bukan sebagai pengikut ya, tetapi murid. Saudara, pengikut itu sangat tergantung musim. Kalau musimnya lagi senang, dia mau ikut. Tapi begitu saudara musimnya kelihatan kok nggak menyenangkan ya. Wah, ini lagi musim dingin ini. Banyak orang sudah dari negara-negara salju dingin, mereka pergi ke Indonesia yang musimnya tropis. Kita orang Indonesia lain gak pernah lihat salju ya. Musimnya hanya dua, panas dan hujan. Atau panas dan panas sekali, atau hujan dan hujan banjir gitu kan ya. Kita pingin sudah kalau musim panas, kita pingin dingin. Bapak Ibu sudah sekalian, tetapi di dalam kehidupan seorang murid apapun musimnya, dia harus setia sampai akhir. Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan judul khotbah Disciples Journey. Satu perjalanan murid, perjalanan hidup murid kita harus tahu. Sehingga ketika kita menghadapi saudara hal-hal yang dialami oleh murid-murid Kristus di dalam Alkitab, baik itu tercatat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita tidak kaget. Kita berkata, oh iya, kok perjalanan hidupnya mirip sama saya ya. Saudara, karena Alkitab sudah mencatat. Hari ini saya ingin membawa dua contoh murid Kristus. Yang satu saudara dari perjanjian lama, seorang nabi bernama Habakuk. Arti nama Habakuk adalah dipeluk Allah. Bagus sekali artinya. Tapi saya jarang ketemu orang Kristen namanya Habakuk ya. Saudara, dan orang yang kedua saya akan beri contoh dari perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Nama Paulus sebelumnya adalah Saulus. Arti Saulus adalah big, great, besar, hebat. Tapi perjumpaannya dengan Kristus, saudara-saudara sekalian, dari seorang yang menganiaya jemaat, seorang yang sangat membanggakan latar belakangnya sebagai seorang keturunan Ibrani, suku Benyamin, orang Farisi, melakukan hukum Taurat tanpa cacat celah, menganiaya jemaat sampai kemudian diubahkan oleh Kristus. Dia mengubah lebih dulu namanya menjadi Paulus, yang artinya adalah servant, small, hamba. Seperti itulah seharusnya kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat saudara apa yang dialami oleh murid-murid Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama saudara, kita melihat ada kesamaan bahwa perjalanan seorang murid di dalamnya pasti ada pergumulan hidup. Amin. Kalau saudara mau tidak ada pergumulan hidup, jadilah bayi terus. Bayi itu gak ada pergumulan hidup loh. Saya gak pernah dengar bayi ngomong begini, aduh migrain, asam lambungku naik, kumat. Gak ada saudara ya. Bayi itu bahasanya cuma satu, lapar nangis, dingin nangis, ngantuk nangis, ya pingin digendong nangis. Dia gak pernah pusing. Besok mau hujan geledek, saudara mau ada makan atau enggak pusing. Betul gak? Nggak ada pergumulan. Jadi kalau dalam hidup ini hati-hati saudara berdoa, Tuhan saya nggak mau ada pergumulan hidup. Waduh, nanti kalau Tuhan jadikan saudara pikun kayak bayi bagaimana? Ya, lalu kemudian saudara cepat-cepat diangkat sama Tuhan, udah nggak ada pergumulan lagi. Wah, bahaya lu ya doa seperti itu. Selama kita masih menjadi manusia yang hidup dewasa, pasti ada pergumulan hidup, apalagi saudara murid Kristus. Mari kita melihat saudara apa yang dialami oleh Habakuk.
Kita membaca dari Habakuk pasal 1, kita melihat bagian yang pertama ini dari ayat yang kedua sampai dengan ayat 4. Inilah pergumulan hidup Nabi Habakuk. Dia berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di ayat 13 satu ayat lagi, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Inilah pergumulan Nabi Habakuk yang saya kira hampir sama dengan pergumulan hidup melihat keadaan sekeliling kita. Saudara, ketika kita melihat orang jahat, kok nggak cepat mati ya, nggak menderita. Hidup orang jahat kok rasanya lebih enak. Saudara, kalau lihat ya orang Kristen yang sungguh-sungguh jujur, kok hidupnya kurang enak ya. Rasanya yang nggak terlalu jujur, yang jahat gitu, yang hidupnya miring-miring kok lebih enak ya. Sementara saudara, kalau kita melihat keadaan yang sulit, ada ketidakadilan di tengah-tengah kita, sepertinya doa kita tidak dijawab. Inilah yang dialami oleh Habakuk. Doanya tidak dijawab. Sampai kapan Tuhan aku berseru tidak kau dengar? Aku berseru penindasan tetapi tidak kau tolong. Pernahkah saudara merasa dalam hidup ini, saudara melihat ada situasi yang buruk dalam hidup ini? Saudara berdoa, Tuhan, jamah suamiku Tuhan hidupnya gak bener ini Tuhan. Anak saya ini Tuhan mulai masuk nih pergaulannya gak bener Tuhan. Loh, sepertinya doa kita tidak dijawab. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kejahatan, ini dialami oleh Habakuk. Kejahatan ada di depan mataku. Aku memandang kelaliman. Aku melihat penganiayaan, kekerasan di depan mataku. Aku lihat kejahatan itu. Tapi kok kenapa ya dibiarkan saja kejahatan itu? Aku melihat ketidakadilan ada di depan mataku. Hukum kehilangan, dikatakan saudara, hukum kehilangan kekuatannya. Saudara, kalau lihat keadilan seringkali digambarkan seperti pisau yang matanya ujungnya ada dua. Saudara, bagian yang atas sangat tumpul, bagian bawah tajam sekali. Itu loh Bu, keadilan itu Bu, kalau sama orang-orang di atas itu tumpul ya. Semuanya bisa diatur, semuanya itu dapat fasilitas. Tapi kalau yang sama orang-orang bawah, waduh tajamnya luar biasa. Melihat ketidakadilan semena-mena, sampai kapan ya? Saudara, hari ini di hari Minggu saya cukup sibuk. Ada konseling, doain orang sakit. Saya sedih juga saudara kalau saya melihat ada orang-orang yang tertipu dalam hidup ini. Bu, sampai kapan? Kok bisa ya Bu ya menipu saya yang adalah seorang janda. Sudah gak bersuami. Waduh, saya juga sedih. Berapa banyak saudara orang masuk di dalam penipuan. Yang diiming-imingi, kalau punya uang titip saya aja. Saya punya bisnis ini, gampang lah asal ngomong aja lah. Mau pabrik buah kek, pabrik beras kek, pabrik import apa kek, minyak, apalagi dah ngomong asal nyeplok lah. Ya. Tapi fiktif semuanya, udah titip saya aja. Nanti biar itu digolang uangnya. Wah, dapat 8%. Ya, enak banget ya. Saudara, taruh uang 30 juta. Dikembalikan berapa? 2,4 juta. Wah Bu, dikembalikannya tat loh waktunya. Enggak pakai diundur-undur. Wah, enggak kira-kira saudara membangun kepercayaannya itu sampai 2 tahun loh. Terus 30 juta tambah besar kembaliin lagi. Kembalinya sak modalnya. Enggak cuma bunganya.
Hati-hati zaman sekarang penipu tambah lihai. Wah, setelah 2 tahun, bukan baru 2 kali, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan loh. Setelah 2 tahun baru. Waduh, kemana? Wah, udah bukan puluhan juta lagi, sudah miliar. Hilang aja kayak begitu. Kok nggak adil sih Bu? Saya sewa pengacara, diciak pisan duitnya sama pengacara. Waduh, ya di sini sorry ya kalau ada pengacara, nggak semua begitu ya. Saudara, itu namanya sudah jatuh ketimpa tangga lagi, setelah ketimpa tangga lewat lagi itu anjing gila, digigit lagi. Waduh ya, sial banget melihat ketidakadilan. Ayo ininya ikutin saya dong ya. Melihat ketidakadilan semena-mena. Dia enak-enak hidup terus, buka pabrik, buka toko. Itu duit tipuan saya tuh Bu. Loh ibu enggak sewa, sudah Bu sewa pengacara dimakan pisan. Kamu enggak laporkan, sudah ditutup mulutnya semuanya Bu, nggak tahu pakai apalah ya, saudara tahu sendirilah ya. Aduh kesian. Sekarang gimana dong Bu Agnes? Aduh pucet tahu. Dulu waktu dapat bunga 8% nggak pernah lapor saya, nggak pernah traktir saya, nggak pernah bilang saya diberkati. Sudah jatuh ketimpa tangga digigit anjing gila. Aduh nangis-nangis di depan saya sebagai gembala yang baik. Saya juga mendoakan, saya kasih sedapat mungkin nasihat. Tapi kalau saudara mau melihat ketidakadilan di mana-mana ya, betul nggak? Bu orang kayak begitu kok hidup terus sih Bu, kok sehat terus, anaknya lu Bu semuanya lu, waduh. Tapi di Alkitab udah ada. Habakuk pun mencatat. Tuhan sepertinya diam aja. Bukankah Tuhan matamu itu terlalu suci untuk melihat kejahatan? Engkau seharusnya gak bisa memandang kelaliman. Tapi kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak bertindak? Kenapa aku berseru tapi tidak ada pembelaan? Coba timer saya tolong dinyalakan. Ya. Itu seharusnya udah masuk checklist ya, koordinator tolong ingetin tiap kali khotbah. Sudah bisa lihat bagaimana yang dialami oleh Habakuk, ada pergumulan hidup yang begitu hebat. Lalu kemudian sudah apa yang dialami oleh Paulus? Kita bisa melihat pergumulan hidup kalau tadi adalah gambaran dari keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia lapor sama Tuhan, ubah dong Tuhan, bangsaku kayak begini sih, negeriku kok kayak begini sih, aduh Tuhan gitu kan kira-kira. Tapi kok rasanya gak ada perubahannya, tambah menjadi-jadi ya. Sekarang bagaimana jika itu urusan masalah kita sendiri? Coba kita lihat pergumulan hidup Paulus. Mari kita melihat 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Sampai dengan ayat 9a ya saya baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Siapa Paulus? Kita setuju orang ini diurapi Tuhan luar biasa loh. Amin saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Ada tanda ajaib, ada tanda mujizat, orang lumpuh didoakan berjalan. Orang yang mengikuti dia, saudara dirasuk iblis, dia cuma oleh iblis keluar. Iblis langsung keluar terbirit-birit. Paulus ini sudah kalau hidup pada zaman sekarang saya ragu kalau khotbah di HSC ini saudara pada tidur apa enggak. Sebab dia kalau khotbah gak mau pakai timer. 3 jam saudara, 2 jam dia tidak menggebu-gebu, khotbahnya itu very flat. Dan kalau dia khotbah saudara dia gak ambil lihat waktu. Adanya waktu malam ya khotbah malam. Tapi heran orang pada kumpul. Satu kali dia khotbah datang ke kota itu dia khotbah sampai 3 jam. Sampai lantai 3 penuh saudara. Saking lamanya boring saudara. Sampai salah satu orang yang lagi dengar khotbahnya Paulus jatuh
Dari lantai 3 jatuh. Mati saudara. Wah, langsung yang lain yang pada tidur, pada bangun semua juga. Hah, ada yang jatuh. Waduh, mungkin polisi datang, ambulan datang. Kalau sekarang ya, Surabaya udah rame. Itu gara-gara dengerin khotbah Paulus. Ada yang jatuh dari lantai 3, mati lu. Gimana sudah? Tapi Paulus tenang aja, tenang. Lalu dia berdoa. Orang itu namanya Yutikus, bangun, bangkit. Wow, hebat tidak sudah? Hebat sekali, orang ini diurapi Tuhan. Tetapi sudah dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia tidak terang-terangan masalah itu apa. Dia cuma mengucapkannya sebagai istilah duri dalam daging. Kalau saudara membaca dalam bahasa asli, durinya itu bukan seperti duri bunga mawar, bukan. Tapi saudara itu seperti balok ya, seperti bambu yang runcing yang dibolak-balikan. Menyakitkan sekali dan sangat mengganggu. Kalau itu tidak terlalu mengganggu, nggak mungkin ditulis aku sudah 3 kali berseru supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saya pernah mempelajari ini, ada yang berkata itu penyakit. Ya, nggak tahu apa, mungkin ada penyakit malaria, penyakit ayan. Ada yang lain berkata utusan iblis, mungkin karena Paulus kan nggak kawin kan. Mungkin diganggu sudah dengan libido ataupun yang lain-lain. Saudara, atau memang sering didatangi iblis, kita nggak tahu, dia nggak menceritakan itu apa. Tapi yang jelas duri dalam daging, bambu yang runcing yang sangat seakan-akan mengganggu dia ini benar-benar saudara membuat dia sangat menderita. Tetapi saudara, apa yang dia dapatkan? Doanya tidak dijawab. Doanya tidak dijawab seperti yang dia minta. Dia bisa protes loh, Tuhan kenapa orang lain disembuhkan? Kenapa kuasa setan iblis ya dalam diri orang lain saya doakan nyingkir semuanya. Semuanya boleh dimerdekakan. Kenapa orang mati pun sampai bisa bangkit? Kok saya loh Tuhan berdoa sampai 3 kali. Kok Tuhan berkata cukup Paulus. Kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kok Tuhan senang sih saya mengalami duri dalam daging yang membuat saya sangat lemah ini. Inilah pergumulan hidup seorang murid. Ada penderitaan yang Tuhan izinkan itu tidak dicabut dari hidup kita. Bagaimana ketika kita melihat lingkungan kita, keluarga kita. Aduh Bu, saya ini konselor Bu. Saya banyak dipakai Tuhan memulihkan banyak keluarga. Anak-anak yang tadinya enggak berdamai dengan orang tua dibuat berdamai. Aduh Bu, anak saya sendiri mau kawin sama yang enggak Kristen loh Bu. Aduh gimana Bu, gimana perasaannya? Saya cuma bilang, ya pasti sedih. Saya mesti gimana? Woye pucet tahu. Betul enggak saudara? Karena enggak jadi tiba-tiba kayak begitu. Aduh Bu, saya lu udah belajar konseling, saya belajar gini, saya melayani. Kok anak sendiri? Nah ini kayak duri kan dalam daging. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pergumulan hidup bisa datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi bagian yang kedua kita melihat inilah disciples journey. Kita harus mau membangun hubungan pribadi. Kita harus mau memperbarui hubungan pribadi. Kalau ada sesuatu yang saudara tidak bisa jawab, saudara udah berdoa tidak ada jawaban, apa yang harus saudara lakukan? Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Habakuk pasal yang kedua ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nabi Habakuk mengambil satu komitmen, keputusan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan mundur dari Tuhan. Saudara, kalau doa saudara rasanya tidak dijawab, saudara lemes ya.
Atau sudah berkata, oh saya harus semakin giat mencari Tuhan. Atau gini, percuma lah. Udah doa, didoain hamba Tuhan. Gitu-gitu aja, percuma, mandek. Tapi kita lihat saudara, perjalanan seorang murid. Ketika kita mengalami pergumulan hidup. Sudah suskan dan pergumulan itu rasanya belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan rasanya diam, apa yang harus kita lakukan? Kita semakin mencari Tuhan. Amin. Habakuk berkata, aku mau berdiri di menara. Zaman dulu setiap kota itu punya menara kota. Saudara, perjalanan ke Israel tahun lalu bulan November. Saya udah 10 kali pergi ke Israel, tapi yang tahun lalu ini very special. Sangat beda sekali. Saya anjurkan sudah belum pergi ke Israel atau udah pernah, ikut lagi sudah. Pas November ini kami akan berangkat, ada beberapa peserta yang tadinya udah pasti ikut, cancel. Ya, mungkin tempat itu buat saudara. Sudah ikut. Kami bisa melihat sudah kegenapan, gambaran-gambaran yang ada di dalam firman menjadi nyata. Salah satu tempat kami dibawa melihat menara kota 2000 atau ribuan tahun yang lalu seperti ini. Di mana seorang bisa naik ke menara itu di tempat yang tinggi. Pastilah menara itu tempat yang tinggi. Supaya ketika ada musuh datang ingin menyerang benteng kota ini udah bisa kelihatan dari jauh. Saudara, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Aku mau berdiri, aku mau naik di menara, meninjau dan menantikan Tuhan. Wow, luar biasa. Mencari Tuhan, naik ke higher level tingkat yang lebih tinggi. Pemazmur menggambarkan sudah pengalaman ini di dalam pasal 24 ayat 34. Adalah dengan naik ke atas gunung Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mencari Tuhan. Saudara, Tuhan dan manusia itu beda. Allah itu roh, nggak punya daging. Manusia itu daging. Frekuensinya kalau saya bandingkan, radio itu ada frekuensi AM, ada yang FM. Betul nggak? Itu sebabnya kalau saudara mencari Tuhan pakai frekuensinya AM, frekuensinya daging, nggak ketemu. Harus frekuensinya FM. Apa saudara? Firman Tuhan berkata Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu sebabnya kita harus masuk hadirat Allah. Kita harus mencari Tuhan, menyembah Tuhan sampai kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ajaran agama lain pun ikut. Kenapa mereka punya ritual semedi? Betul nggak? Itu supaya menyamakan frekuensi. Kenapa ada meditasi? Coba, kenapa mereka sampai pergi ke tempat-tempat yang sunyi, sepi, kuburan, goa-goa? Supaya frekuensi sama. Kita anak Tuhan, saudara, iblis mencuri cara itu. Tetapi sudah Alkitab sudah berkata, hadirat Tuhan itu ada di atas pujian, penyembahan. Kita malah nggak mau lakukan itu. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, setelah kita ketemu di dalam hadiratnya, frekuensi kita itu sama. Disitulah saudara, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, naik ke atas gunung Tuhan. Bagaimana sudah kita bisa naik ke atas gunung Tuhan dan mendengar suara Tuhan? Firman Tuhan ada syaratnya. Siapa boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 Mazmur 24. Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau saya simpulkan saudara, untuk kita bisa mencari Tuhan, kita harus punya tangan yang bersih. Amin. Tangannya jangan kotor. Saudara, bagaimana pekerjaan saudara?
Seperti orang yang saya layani tadi pagi. Saya berkata, Bu, saya mau doakan ibu. Tapi firman Tuhan berkata doa orang benar jika dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Coba ibu cek dulu, ada yang salah enggak di dalam diri ibu? Salah apa ya Bu? Loh, coba ibu pikir-pikir sendiri. Dia jemaat Happy Family. Lalu dia, iya Bu, ibu sering berkata kita lo cari uang jangan jadi rentenir. Jangan pinjemin uang gitu aja terus ambil bunga. Kecuali saudara kerja sama ya, bisnis ini. Tapi kalau saudara nggak bisnis, saudara hidup dari rentenir, ada tuh ayatnya. Saudara lalu kemudian menanggung hutang. Ibu pinjem uang. Iya saya pinjem 30 juta tak janjiin kamu dapat 5%. Ya dia nggak bilang aku dapat berapa. Saya kasihin Bu tuh. Nah, dia kasih saya 8%, dia dapat 5%, saya dapat 3%. Waduh cuma lewat tok loh. Salah nggak Bu? Saya tanya, saya kalau konseling apa adanya tuh sudah to the point. Iya salah, ya ngaku dah. Supaya apa? Supaya tangan kita dibersihkan. Amin sudah. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan yang tangannya bersih? Kalau sudah pekerjaannya masih kotor, hal-hal yang gak halal dilakukan. Terus kita hamba Tuhan disuruh berteriak, berseru. Tuhan bilang, no. Tanganmu begitu kotor, penuh dengan darah. Hatimu tidak murni, penuh dengan kepahitan, dendam dan sebagainya. Tadi siang juga saya sempat pergi ke rumah sakit. Aduh saudara ya, kalau lihat orang sakit, orang menderita. Ya di satu sisi tubuh saya capek. Tapi di sisi yang lain tuh ada belas kasihan. Benar seperti Yesus berkata, aku melihat aduh domba-domba ini banyak yang lelah. Sakit sudah berat badan cuma tinggal 30 kilo. Saya cuma baru pegang aja saya udah mau nangis. Aduh sakit apa? Perempuan udah rata semua badannya udah tinggal tulang. Sedih sekali. Ya, saya mau doa dia, saya juga bilang ibu ada ganjelan apa Bu? Jangan ada kepahitan, jangan ada sakit hati. Sebab itu yang membuat Bu Tuhan tidak bisa mendengar, menjawab. Dia cuma menangis. Bapak Ibu sudah ada begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Yang seringkali saudara penghalangnya ada di dalam diri kita sendiri. Tuhan sangat ingin menjawab. Tapi tangan kita tetap penuh dengan darah. Hati kita tetap tidak murni. Enggak mau, kita tetap keras. Itulah yang membuat saudara tarik-tarikan antara surga dan bumi. Surga tidak mau menyatakan, menunjukkan pertolongannya. Karena dia punya policy. Dia punya SOP. Wah ya, dia punya standar saudara. Kalau saudara enggak ikuti standar, dia enggak bisa goyang. This is my standard. Enggak ikuti standarku, enggak ada jawaban. Itu sebabnya Bapak Ibu firman Tuhan berkata apa? Kamu mau naik ke atas gunung Tuhan? Bersihkan tanganmu. Sucikan hatimu, murnikan. Dari situlah seperti Habakuk kita menanti jawaban Tuhan dan menerima jawaban Tuhan. Amin. Jawaban Tuhan tidak langsung yes, soon gitu ya. Enak sekali. Barang siapa minta pasti dapat. Wah, itu kayak punya jin lampu Aladin. Wah, ya. Tuhan, aku mau kawin. Waduh, bulan depan langsung dapat pacar. Bulan depannya lagi kawin. Enak memangnya jadi orang Kristen. Tuhan, saya mau kaya. Waduh, 2 bulan lagi langsung buka toko laris. Langsung bisa beli mobil. Wah, enak ya. Apa begitu? Sorry, tidak, saudara. Tuhannya orang Kristen bukan seperti itu. Dia bisa menjawab doa kita soon, now, sekarang bisa. Tapi jangan lupa firman Tuhan berkata, barang siapa mencari dia akan mendapat. Mencari membutuhkan waktu dong. Saudara cari kunci yang hilang, cari paspor, ya aduh taruh di mana ini. Tapi rasanya jarang yang cari uang, taruh di laci pasti ingat semua. Jumlahnya berapapun masih ingat.
Saya pernah tes ibu yang mulai pikun, nama anaknya, iparnya lupa. Ya, saya tes. Tante masih punya deposito berapa? Ingat loh. Wah, hebat. Jadi saya kasih PR gini aja tante supaya enggak pikun. Tiap malam hitunglah deposito tante ya. Latihan sudah ya. Waduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sungguh melihat bagaimana di dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak mau menanti. Ketika Habakuk menerima jawaban, sudah suskan dikatakan di ayat 3 Habakuk pasal 2. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Tapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Mencari, mendapat, ada waktu. Mengetuk pintu akan dibuka. Sudah kalau ketuk pintu orang, tuk, langsung buka? Tidak. Kadang tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Tergantung yang punya pintu kan. Betul gak saudara? Siapa yang punya pintu? Tuhan. Kita ketuk terus. Ada waktu menunggu. Firman Tuhan berkata, nantikanlah itu sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Menerima jawaban, terima dengan iman. Belum kelihatan, belum muncul. Seperti Elia berdoa, nanti hujan akan turun. Kirim bujangnya, ayo lihat udah ada awan belum? Belum. Doa lagi, ayo balik lagi, belum. Sampai 7 kali suruh terus. Barulah yang ke-7 kali bujangnya Elia berkata, Tuhan ada awan sebesar telapak tangan. Wah udah iman, itu sebentar lagi akan turun hujan yang sangat lebat. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita tidak sabar. Kita tidak senang lihat awan kecil. Kita pinginnya langsung turun hujan berkat. Saudara, Habakuk menerima jawaban bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Bagian dia adalah menanti. Mazmur 24 ayat 5 sampai 6. Memberikan satu garansi, orang yang naik ke atas gunung Tuhan, dikatakan di ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Terimanya kapan? Belum tentu hari ini atau besok. Pasti terima berkat dari Tuhan. Akan menerima keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sudah akan menjadi orang-orang VIP yang menanyakan dia. Yang mencari wajah Tuhan. Disebut sebagai angkatan orang benar. Tahun 2010 saya membaca satu kisah nyata. Di sebuah daerah Detroit Boulevard di Sacramento. Saudara, daerah itu terkenal paling banyak kejahatan. Saudara sekalian, di situ banyak sekali orang yang drugs addict, narkoba. Kalau malam itu banyak orang keleleran, mabok-mabok. Saudara, alkohol. Juga banyak terjadi pemerkosaan. Angka bunuh diri, kejahatan, perampokan luar biasa. Pada suatu kali Tuhan menggerakkan ada 8 orang. Termasuk salah satunya adalah polisi Kristen. Mereka berkumpul dan berkata, kita lihat kota ini angka kejahatannya paling tinggi sekali ya. Masa kita sebagai orang Kristen diem aja? Apa yang mesti kita lakukan? Berdoa. 8 orang ini ketemu saudara, menyembah Tuhan, berdoa. Berdoa. Sampai pada suatu kali saudara mereka digerakkan untuk doa keliling. Mereka mulai doa keliling. Menghancurkan kuasa setan iblis. Ada satu stronghold, benteng iblis yang begitu kuat di kota itu yang menimbulkan kejahatan, pemerkosaan dan lain-lain. Itu dihancurkan, ditengking terus sudah oleh 8 orang ini. Saudara, kemudian hasil daripada doa-doa mereka melangkah dengan iman atas tuntunan Tuhan. Mereka membangun gereja kecil.
Namanya adalah Detroit Life Church. Gereja Detroit Kehidupan. Mulai sudah orang datang dari mana-mana tempat. Dan saudara, beberapa tahun kemudian, a local newspaper, sebuah surat kabar setempat namanya The Sacramento Bee, melaporkan bahwa tempat Sacramento Detroit ini sudah tidak ada lagi homicides, tidak ada lagi robberies, nggak ada lagi perampokan, orang melakukan sex crime, sudah nggak ada lagi orang kecanduan. Cuma ada satu kasus aja. Bayangkan, dari satu kota yang paling tinggi angka kejahatannya, menjadi hanya tinggal satu. Siapa yang mengubahkannya? Sesuatu yang sangat rahasia bekerja, saudara. Peperangan rohani. Yaitu melalui doa yang sungguh-sungguh yang sepakat. Bapak Ibu Saudara, ratusan konseling saya lakukan. Saya sering memberi nasihat. Engkau hanya bisa berdoa. Ikat itu roh kekerasan, pemberontakan, perzinahan dan sebagainya. Ikat itu. Dengan kuasa doa yang tidak berkeputusan. Inilah saudara hubungan pribadi yang kita peroleh sudah justru semakin dekat, semakin dalam melalui satu pergumulan hidup. Apa yang dialami oleh Paulus? Hubungan pribadi apa yang membuat dia begitu kuat? Yaitu ketika Tuhan membawa dia dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan membawa Rasul Paulus di dalam satu penglihatan yang begitu luar biasa. Sampai masuk ke langit yang ketiga. Kapan? 14 tahun yang lampau. Paulus bukan hamba Tuhan yang suka pamer-pamer. Wah, aku dapat penglihatan. Wah, aku dapat begini. Wah, sampai orang hebat ya. Dia simpan itu, keep it 14 tahun. Supaya aku tidak meninggikan diri, katanya. Inilah satu pengalaman supernatural yang dialami Rasul Paulus. Yang luar biasa. Sehingga hasilnya dalam Roma 1 ayat 16 dia berkata apa? Aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa saja yang percaya kepada dia. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang yang bukan Yahudi termasuk saudara dan saya. Amin, sudah. Inilah hasil pergumulan hidup di dalam diri Rasul Paulus. Dia meninggalkan segala-galanya. Dia berkata apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Orang Farisi, penganiaya, jemaat, hebat sekali dia dihormati. Aku anggap itu sebagai sampah. Dibandingkan dengan pengenalanku kepada Kristus. Coba saudara renungkan kata-kata Paulus ini. Saya yakin banyak sekali hamba Tuhan menyebutkan ini. Ayat di dalam Filipi pasal 2 ini. Tapi coba renungkan. Apakah yang dulu merupakan keuntungan bagi saudara? Kekayaan, punya mantu anak konglomerat. Punya kekuasaan, jabatan, popularitas. Apakah setelah kita bandingkan dengan pengenalan Kristus, itu kita sudah anggap sebagai kerugian? Atau still number one, still your priority. Coba sudah, apa yang dikatakan Paulus? Gampang kita membacanya. Tapi menerapkan dalam hidup kita. Saya banyak ketemu mama-mama. Saudara, dia lebih memilih anaknya kawin sama konglomerat. Tapi bukan Kristen. Kan gampang Bu Agnes, nanti kita doakan aja. Bisa jadi Kristen. Anak konglomerat. Bisa pesta luar biasa, priwetnya mungkin lebih dari satu negara kali ya. Apakah itu keuntungan saudara? Dibandingkan dengan pengenalan kepada Kristus. Berapa banyak saudara mengejar itu. Kalau itu bukan keuntungan, kenapa ada hamba Tuhan demi supaya dapat gelar S1, S2, S3, beli. Loh, ini jujur aja, jadi saya ngomong semuanya dah. Pukul rata aja. Loh, Bapak dulu disertasinya apa? Enggak, udah pasti beli nih.
Kok nggak malu taruh doktor di depannya? Berarti masih merupakan keuntungan dong gelar itu. Apa yang merupakan keuntungan bagiku? Dibandingkan dengan pengenalan terhadap Kristus, aku anggap sampah. Saya tidak berkata bahwa sudah nggak boleh punya gelar, nggak boleh kaya, bukan. Tapi itu bukan fokus, saudara. Kalau dapat dengan cara yang benar, legal, diberkati, haleluya. Tapi ingat, itu bukan punyamu, pinjaman aja. Makanya jangan medit, sudah itu pinjaman. Sebab kalau sudah medit begitu pinjaman itu diambil sakit. Tapi kalau saudara benar-benar, it's not mine, bukan punya saya. Kapan saja sang pemberi itu mau ambil, go ahead. Coba sudah ini PR renungkan itu. Apa yang dulu saya anggap itu keuntungan terhadap bandingan pengenalan kepada Kristus. Aku anggap rugi, aku anggap sampah. Aduh luar biasa ini. Dan Paulus menjalankan kehidupan itu. He walked his talk. Dia menjalankan apa yang diajarkannya. Keyakinan terhadap Injil tidak goyah. Luar biasa. Dan itulah yang membuat dia juga mengutip perkataan Nabi Habakuk di dalam pasal 2 ayat 4. Dia mengutip itu Roma 1 ayat 17 bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu apa saja yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Kita belum lihat buktinya. Apa sudah jadi Kristen harus kaya raya? Kalau tidak kaya bagaimana? Oh buktinya itu tandanya sudah tidak dicintai Tuhan. Kalau cinta Tuhan pasti diberkati. Itu karismatik tuh. Karismatik ngawur saudara. Bagaimana sudah dengan murid-murid Kristus yang tidak kaya? Apakah mereka tidak dicintai Tuhan? Kekayaan secara jasmani tidak boleh menjadi tanda. Saudara harus berkata, Tuhan saya mau bekerja dengan baik, dengan jujur, mengandalkan Tuhan, saya melakukan bagian saya mengembalikan persepuluhan, Tuhan pasti berkati. Tapi urusan saya mau kaya sekali atau kaya pas-pasan atau cukup-cukupan, itu terserah Tuhan dah. Amin. Itu tidak boleh menjadi satu tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti, orang benar hidup oleh iman. Dan ketika sudah melewati ini hubungan pribadi, yang ketiga pasti terjadi. The disciples journey, yaitu perubahan hati. Amin. Yang berubah tuh di sini. Coba kita lihat Habakuk, luar biasa sekali. Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saya memeriksa sudah di dalam tafsir Alkitab, pohon ara itu menggambarkan hidup yang baik, hidup yang makmur. Nggak salah lah kalau sudah itu bekerja keras, rajin untuk hidup baik, harus, nggak boleh males kan. Tapi Habakuk berkata setelah hasil pergumulannya dia naik ke menara berdoa mencari Tuhan. Hasilnya apa? Pohon ara masih tetap tidak berbunga. Artinya apa? Dia belum melihat kehidupan yang baik, kehidupan yang makmur. Pohon anggur tidak berbuah. Anggur selalu melambangkan sukacita, kebahagiaan, rumah tangga yang bahagia. Aku belum lihat itu juga. Mungkin saudara sudah berdoa untuk pemulihan, suami bertobat, istri boleh melayani Tuhan, anak-anak semuanya boleh satu gereja duduk, semua indah sekali ya. Tapi susah Bu, diatur Bu, aduh. Wah itu ya. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun bicara apa? Kesehatan. Sebab buah zaitun itu saudara menyehatkan. Bisa dipakai minyak untuk untuk masak ya. Untuk pengobatan juga. Hasil pohon zaitun mengecewakan.
Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, nggak ada. Yang pokok-pokok aja udah nggak ada. Kambing, domba, apalagi makanan lezat terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Ternyata keadaan tidak berubah loh. Hasil dari hubungan pribadi naik ke menara cari Tuhan. Kok keadaan gak berubah? Bapak Ibu Saudara, jika itu yang dialami saudara bagaimana? Apa saudara kecewa? Saya juga banyak mendengar kesaksian bahwa hasil mencari Tuhan. Aduh Tuhan berkati Bu, saya ketemu orang yang baik Bu, sampai utang saya lunas semua. Saya ketemu dokter yang baik Bu, sampai penyakit saya sembuh. Banyak. Tapi apakah hasilnya harus selalu seperti itu? Saya harus dengan jujur berkata, tidak selalu. Disciples journey. Perjalanan seorang murid, ada saatnya saudara sudah mencari Tuhan dengan segenap hati. Hidup saudara sudah dipertaruhkan semuanya kepada Kristus. Kok gak berubah sih Bu keadaannya? Tapi yang luar biasa, lihat apa yang berubah. Hati yang diubahkan. Amin saudara. Habakuk 3 ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bandingkan dengan Habakuk 1, ngomel, komplain, nyalahin Tuhan. Tuhan kok matamu terlalu suci, mau ngajari Tuhan. Tapi di Habakuk 3, hasil dia masuk ke dalam, berdiri di menara mencari Tuhan. Ini hasil. Hatinya jadi lembut, gak keras, gak kurang ajar. Saya kadang gregetan lihat jemaat kurang ajar sama Tuhan. Tuhan awas ya, kalau Tuhan gak jawab doa saya kurang tak Tuhan, nyumbang. Waduh, kurang ajar, belum ditapok ini mulutnya sama Tuhan ini. Aduh, saya sudah mengiring Tuhan saudara. Saya tutup mulut saya gak berani berlaku kurang ajar. Ada hal-hal yang kita rasanya belum bisa terima. Saudara-saudara sekalian, kita bawa itu semua dalam hadirat Tuhan. Habakuk mengalami kemenangan saudara. Keadaan tidak berubah, hatinya lah yang berubah. Aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aduh luar biasa. Mengapa saudara hatinya itu berubah? Sebab dia tahu hasil perjumpaannya dengan Tuhan itulah dia menyadari Allah yang dia sembah itu tidak akan pernah berubah. Amin. Coba kita melihat Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Allah tidak berubah. Allah yang tetap memberi kekuatan. Allah yang tetap memberi kita kemampuan berjejak di bukit-bukit batu yang tinggi. Tahun lalu ketika kami ke Israel, kami dibawa ke NGD. Biasanya dibawa ke NGD tapi gak pernah masuk sampai bisa menyelami, oh begini ya. NGD tempat persembunyian waktu Daud melarikan diri, itu kita bisa memahami Daud itu bukan orang bodoh. Di tengah padang gurun loh saudara. Daud mengandalkan Tuhan, dia bisa ketemu padang gurun yang ada air terjun. Luar biasa kan? Saudara biasanya coba kalau mau cari air terjun itu pasti daerah yang subur kan? Ini padang gurun, sekelilingnya padang gurun. Masuk dalam, loh kok bisa ada air terjun? Bukan cuma oasis, ada air terjun. Tuhan bawa Daud di NGD itu. Kita dengar bunyi air. Saudara tuh local guide-nya berkata, nanti ya tunggu ya. Oh kita mulai dengar kericik-kericik. Wah kaget, kok bisa di padang gurun ada air terjun? Lalu kemudian kita disuruh lihat di batu-batu yang tinggi. Wih ada ini persis.
Dia akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Bahasa Indonesia nggak ada sih. Ini bukan rusa kijang lu, bukan. Waduh, tanduknya begini-begini nih. Itu ibek namanya sudah. Ini rusa kambing hutan yang kakinya bisa berjejak di bukit-bukit batu. Luar biasa. Habakuk menggambarkan sudah bagaimana Allah yang tidak berubah itulah memampukan, menguatkan kita. Ketika situasi belum berubah, kita akan diberi kemampuan itu. Sehingga kita tidak stres, tidak gila, tidak depresi. Amin. Sudah pernah lihat orang patah hati masuk rumah sakit jiwa? Banyak kan? Tapi orang Kristen patah hati. Udah belasan tahun pacaran, putus masih haha hihi. Loh, ya, bukan gila loh sudah. Kekuatan yang luar biasa. Abis semuanya ditipu orang abis sampai dari rumah gedung kos. Tetap kuat, tetap ikut doa puasa. Kamu enggak sedih, sedih sih. Tapi mesti bisa ketawa, Tuhan kekuatan. Wow, amin. Luar biasa. Ini yang dialami oleh Habakuk. Bagaimana dengan Paulus? Kita lihat bagian yang terakhir. 2 Korintus pasal 12 ayat 9b dan ayat 10. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Aduh, siapa sih yang terlebih suka dalam kelemahan? Nggak ada kan? Tapi karena Tuhan berkata cukuplah kasih karuniaku, Paulus. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Setuju Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan itu kita bukan orang goblok ya. Paulus bukan orang goblok kan. Tapi dia tahu bahwa Allah itu berdaulat. He is the highest. Dia tertinggi. Dia gak boleh diprotes. Saudara coba protes Tuhan. Ya hasilnya kayak Ayub. Akhirnya merendah juga kan di Ayub pasal 42. Paulus enggak. Tuhan, engkau mau aku bermegah dalam kelemahan? Siap, setuju Tuhan. Aku suka kok bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, this is disciples journey. Amin, sudah. Perjalanan murid ini tidak berusaha minteri gurunya. Saya guru, saya dosen. Saya paling tahu saudara kalau ada mahasiswa pertanyaannya itu menjebak saya, tahu. Atau pertanyaannya memang pertanyaan dia nggak tahu, mau cari tahu, saya tahu. Tapi kadang-kadang ada siswa-siswi apalagi bukan jemaat HFC. Pengen tahu sih dosennya perempuan, tak jebak sih tahu saudara. Ya biarin aja, saya nggak marah juga. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu guru, dosen, profesor maha tinggi sempurna. Dia tahu saudara itu ada yang kurang ajar, mempermainkan dia, gak setia. Tahu. Tapi dia begitu sabar saudara. Saudara lihat, saya percaya bahwa pada waktu Tuhan mendengar pernyataan Paulus, kira-kira gimana hatinya? Aduh, luar biasa. Ini summa cum laude, gak usah ujian tertulis, udah summa cum laude ini. Karakternya luar biasa, coba baca ayat 10 ini. Nanti renungkan ya, sudah bisa gak sih ngomong menjalankan hidup ini. Karena itu Tuhan, aku senang, aku rela Tuhan di dalam kelemahan. Aduh, kalau bisa mah ayat ini ndak ada di Alkitab gitu ya. Hanya Paulus aja, aku ojo Tuhan ojo gitu kan. Tapi inilah murid, apa maunya guru dah. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, waduh. Dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Lihat belakangnya, oleh karena Kristus. Jangan sampai oleh kebodohan saudara. Seperti yang saya konselingin. Kamu tersiksa, teraniaya. Saya bilang ya terus terangnya, the worst ya. Iya Bu, ngomong aja. Ya masuk penjara.
Lah bilang rumah udah nggak ada, ini nggak ada, uang untuk bayar pengacara di pisan ini nggak ada. Ini yang antri nagih, yang antri melaporkan banyak. Ya saya harus jujur berkata, Bu, saya terburuknya Pak, masuk penjara. Saya nggak bilang, oh nanti Tuhan tolong. Iya bisa, tapi kalau Tuhan izinkan, ya kamu masuk penjara. Kuatkan hatimu. Ya Bu, doa mulai nangis, kuatkan. Saya ngomong begini supaya apa? Supaya kamu tahu betapa harga sangat mahal. Membayar kecerobohan dan tidak hati-hati. Enggak boleh ayat ini dipakai, aku senang dan rela dalam sel penjara. Karena siapa? Tapi karena kebodohanku. Betul gak Saudara? Kalau Paulus itu karena Kristus. Itu sebabnya sudah di masa yang sangat sulit ini mari kita berhati-hati. Dia sampai tanya saya, Bu kenapa saya bisa begitu? Saya bilang kamu jatuh cinta sih. Hah? Jatuh cinta sama siapa Bu? Sama duit. Bukankah jatuh cinta membuat orang buta? Betul gak sudah? Udah ditemploi duit, kasih 30 juta, langsung dapat 2,4 juta. Enak banget, gak usah buka toko ya. Gak usah capek-capek, apalagi praktek dokter gigi. Waduh, kadang-kadang orang gak bayar, minta diskon, korting lagi. Wah ini enak-enak simpen duit. Buta, jatuh cinta itu buta. Ibu harus akui bahwa ibu itu jatuh cinta sama uang. Dan firman Tuhan berkata cinta akan uang. Itu akar dari segala kejahatan, oleh memburu uanglah orang tersiksa. Setelah hatinya luruh, setuju sudah, baru saya bawa dia berhadapan dengan Tuhan. Minta ampun kecerobohan salah. Baru berseru minta pertolongan Tuhan. Amin saudara. Disciple journey. Membawa kita pada akhirnya memiliki hati yang baru. Tuhan itu bukan pribadi yang kejam dan jahat. Kamu salah kan? Tak siksa kamu. Tidak. Tapi kita harus ngaku dulu, Tuhan saya salah. Kalau Tuhan beranugerah menolong saya, tolonglah saya. Saya pernah menolong seorang jemaat, udah lama sih dia udah pindah nih keluar kota. Menipu uang perusahaan lu sudah. Udah kerja puluhan tahun. Tapi mungkin dengar firman saya yang keras dan to the point. Waduh dia gemeter, gak bisa tidur. Sampai dia bilang, Bu saya mau konseling. Ya konseling setelah ibadah. Lalu dia buka, Bu saya ini sudah korupsi tapi gak ada yang tahu Bu. Puluhan tahun saya kerja, saya buka cek. Itu bos saya itu nggak pernah periksa, cuma kasih buku cek, saya tanda tangan isi berapa, bos percaya. Kok bisa kamu menyalahgunakan? Ya itu Bu, saya sebetulnya nggak maksud nipu, nggak maksud curi, pinjem. Dalam hati gini, pinjem ini loh. Mau beli apartemen cicilannya murah, pinjem nanti tak kembalikan. Bos kan gak tahu, aku lo gak ngambil, pinjem. Waktu pinjem kok enak ya, gak ketahuan ya. Terus mamanya sakit masuk rumah sakit gini, pinjem lagi ya. Keterusan saudara. Waduh dia sampai korupsi gak tahu begitu banyak. Bu gak ketahuan. Saya sampai bisa beli rumah, saya bisa beli apartemen. Ya tapi dengar firman ibu tuh, saya gak bisa tidur, puji Tuhan. Jadi saya datang nih Bu, saya mesti gimana? Aku ngaku, saya bilang, saya kalau ngaku di penjara Bu. Tapi kamu kalau gak ngaku, kamu dosa lu terus. Kamu akan dikejar terus oleh rasa bersalah itu. Kalau kamu mati sebelum ngaku dosa gimana? Gak memperbaharui hidupmu, masuk neraka lu saya bilang. Terus saya gimana? Ngaku, saya akan doakan. Terus paling jelek apa Bu? Masuk penjara, bosmu marah puluhan tahun, kamu menggelapkan uang perusahaan, udah dipercaya, dia marah, dia adukan kamu, ya kamu masuk penjara dah. Nangis sudah perempuan ini belum kawin ini. Tapi ya terserah kamu gak mau di penjara, tipu terus. Satu kali kamu mati dalam kebinasan gimana?
Singkatnya akhirnya dia mau, ya udah Bu, saya mau ngaku. Saya doain dia. Tuhan, lihat anakmu punya hati yang besar, udah kerja puluhan tahun. Menipu dia, tertemplak oleh firman. Dia mau ngaku, Tuhan hamba hanya serahkan dia. Oh Tuhan mau, Tuhan bebaskan dia, terserah. Serahkan sama Tuhan. Dalam hati, Tuhan kasihani dia, sakno wis ngaku Tuhan. Tapi ya udah serahkan. Lama gak ketemu saya, sudah berapa bulan tuh. Oh saya pikir udah di penjara. Nongol lagi, Bu saya mau ketemu. Tapi mukanya sumringah, saya tahu ini gak di penjara ini. Saya bilang gimana nih kabarnya? Aduh Bu, saya cari waktu yang tepat. Sampai saya beliin bakmi goreng apa, pokoknya kesenangan bos dah. Sampai bosnya bilang, ada apa sih, ada apa? Aduh bos saya salah, udah bos apa? Saya ngaku Bu. Wah bosnya kaget. Saya cerita dengan jujur berapa banyak. Silakan bos, udah rumah apa, apartemen semua. Tapi gak bisa semua saya kembalin, saya mau. Bosnya kaget, bosnya bilang saya kecewa sekali sama kamu. Tapi saya heran sekali sama kamu, kok mau ngaku? Itu sudah bosnya ngomong begitu. Seandainya kamu gak ngaku kan kamu tetap baik di mataku. Sekarang kamu jadi jelek sekali. Gak apa-apa bos, yang penting aku beres sama Tuhan. Kamu Kristen ya? Iya. Tanya lagi, gereja mana? Oh. Gara-gara pendeta perempuan itu tuh, gak apa-apa udah. Oh iya bagus katanya. Gini aja udah rumah kembaliin, semua kembaliin. Terus saya gimana bos? Udah kamu tak pecat. Aduh terima kasih bos, terima kasih. Tak pindahkan kamu, tetap kerja di sini tapi gak boleh lagi pegang keuangan selama-lamanya. Aduh terima kasih. Bu saya hampir sembah dia lu Bu. Bayangin saudara. Ya, bosnya kaget, kecewa berat. Tapi kagum juga, kok ngaku coba. Kalau bukan Tuhan yang memberi kemurahan. Mungkin gak saudara? Gak mungkin. Dia bilang saya pecat kamu dari bagian ini. Kembalikan semua. Masih ada kekurangannya aku percaya kamu cicilan. Aku pindahkan kamu di distrik yang lain, yang jauh. Tapi gak boleh lagi pegang keuangan sama sekali. Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jatuh, ketika salah. Kita jatuh ke tangan Tuhan. Amin. Dia bukan Bapak yang kejam. Dia bukan hakim yang kejam. Ketika kita sungguh meminta belas kasihan, dia bisa buka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Disciples journey. Melewati pergumulan hidup, membangun hubungan pribadi sampai kita bisa mendengar suara Tuhan dan punya kekuatan yang baru. Hati kita diubah untuk tetap percaya mengiring Kristus seumur hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.